Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam kebajikan. Salam kebajikan, salam budaya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Ini yang namanya mau nih. Mas Hasan, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Mehmet. Aman. Aman. Paris ya Paris. Oh, pas aman. Alhamdulillah. Masih di jalan yang benar. Masih pakai patching. Masih pakai patching. Masih. Jangkauannya pakai patching. Gimana sih San? Kita mau bahas apa nih? Ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke. Kita tentang bahas kesenian nih. Oh, kesenian. Nah, Mungkin lebih kesenian tentang apa nih? Seni apa nih? Semua seni berarti. semua seni, kita bahas semua seni. Dari seni terapan, seni apa aja kita bahas dah. Ngopi dulu. Dari Riki nih, awal mula masuk seni gimana nih? Tertarik dari seni? Nah, aku seninya lebih seni ke teater. Seni teater. Nah, Yang bikin tertarik dari teater tuh apa? dulu waktu SMA belum tahu namanya teater itu apa. Lebih tahu ke drama mungkin ya. Drama-drama anak sekolah, drama-drama anak-anak kecil gitu. Lah teater ada acara, kalau SMA tuh namanya apa? MOS kan? Dulu namanya MOS. MOS. Kalau di kuliah ospek. Ospek ya. MOS ada perkenalan ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler tentang teater. Oh berarti di sekolahmu dulu SMA ada teater ya? Ada. Terus Aktif. masih aktif sampai sekarang alhamdulillah. Terus kakak kelas kan memperkenalkan, ayo deh ikut teater tuh asik, teater tuh kehidupan, kamu bisa masak nanti, masak bareng, kamu bisa ngelucu, bisa main gitar, kekeluargaan, bisa ngerayu-rayu cewek, anjir. Kan aku kan memang dari dulu kan pemalu lah ya. Aku lihat ceweknya gini. ngapain? Maksudnya saking malunya ya. Paling Cewek. Pas ikut teater langsung tertarik ikut beberapa pentas, ikut beberapa proses di teater SMA. Masih ingat nggak pentas pertama kali tuh tahun berapa dan bawain apa? Tahun berapa? 2017 atau kelas 1? 2017. Waktu itu jadi aktor, pertama kali jadi aktor kakek. Susah ya, ampun. Harus bisa jadi suaranya harus jadi kakek. Oke, sampai dimarahin, kamu harus bisa. Berubah karakter yang tidak asli saya ya. Karena namanya kan bingung, maksudnya aku masih kecil, masih pas satu SMA. Harus bisa jadi karakter kakek. Ya di situ ya alhamdulillah diberi bimbingan, diberi latihan sama kakak kelas, gimana caranya biar menyerupai kakek dari suara, dari jalannya gimana. Nih kalau dari karakter nih, biasanya kita kan nyontohin dari kehidupan sehari-hari atau kita lihat video di YouTube atau gimana nih? Bebas sih. Keduanya nggak apa-apa, kita bisa melihat secara realis kehidupan orang, kita bisa melihat. Nah di YouTube lebih ke videonya langsung, video teaternya langsung. Nah di kehidupan aku harus bisa terjun langsung. Misalkan aku mau jadi orang gila, misalkan ada peran jadi orang gila, ya udah aku harus melihat orang gila itu jalannya gimana, orang gila itu kalau ngobrol gimana, pakaiannya gimana. Itu prosesnya pertama kali tampil berapa bulan sih biasanya? Pertama kali pentas 3 bulan. Panjang ini kalau teater pentasnya. Harus bisa menjiwai sih maksudnya. Kan ada pertama kita casting dulu. Kita casting, kita udah dapat semua
aktor, dapat bagian karakter masing-masing. dapat bagian masing-masing. Terus yang kedua kita reading sampai bisa sampai 2 minggu lah. Reading, setelah reading kita langsung masuk moving adegan. Kalau buat reading tuh susahnya di mana nih kalau reading? Reading tuh susah ya. Susah ya. Kita harus bisa menjiwai dialog-dialog, sedangkan kita belum pernah baca. Dan misalkan kita udah hafal kan, jadi oh ya dialog ini pasti aku harus begini, harus gini. Itu saya di situ. Tapi misalkan kita udah hafal, enak. Misalkan ada setelah ini kan marah, proses kemarah kan harusnya ada. Karena reading kita belum tahu apa yang terjadi nanti, jadi susah reading. Makanya reading itu lama. 2 minggu. 2 minggu. Habis itu moving. Eksekusi dari reading. Yang susah apa tuh kalau moving? Moving susah mengaplikasikan bayangan-bayangan ketika reading. Kan ketika reading kita baca, kita ada bayangan ketika kita duduk di mana nih, pasti di sini bangun gimana. Ketika masuk moving, bayangan-bayangan selama reading diaplikasikan. Itu susah. Berimajinasi. Kadang ketika kita sudah mulai moving, kita udah menawarkan ke sutradara ternyata nggak mau, jangan gini, ganti ini. Gitu. Kalau jadi anak seni tuh, khususnya anak teater ya, itu tuh harus punya ide liar ya, menurutku. Ide liar maksudnya? Imajinasi yang liar menurutku. Kalau cuma kayak sebatas kita baca nih reading, terus kita sebatas nanti kita gini, menurutku kurang sih. Iya. Biasanya pemikiran liar itu dari sutradara. Dari sutradara. Sutradara mau nggarap yang kayak gimana nih, mau bikin aktor yang kayak gimana nih, tergantung sih. Misalkan liar itu, yang menurutku ya, setauku, nggak tahu sama yang lain yang mungkin lebih pro. Pemikiran liar tuh biasanya di teater genrenya itu surrealis. Surrealis lebih susah. Kita harus ya nggak serealis kehidupan lah. Surrealis. Karena realis ngeliatnya kan gampang ya. Kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari, lihat dari video-video. Kalau surrealis itu kita lihat dari mana gitu? Atau ngandelin imajinasi aja? Ngandelin imajinasi. Karena selama ini aku pun belum pernah proses teater surrealis atau aku nggarap proses surrealis belum pernah. Karena emang mungkin aku belum nyentuh ke ranah surrealis. Mungkin masih awal kan? Masih awal banget. Kira-kira ini tahun 2002 nih Ki. Dari 2022. Dari 2022. Lupa. 2022 dari tahun 2017 ke 2022. Itu berarti udah berapa tahun di seni teater nih? Ada 5 tahun. 5 tahun. Waktu yang sangat aman menurutku. Lama, tapi kan ada tahun yang kita berhenti proses gara-gara kemarin corona. Vakum. Vakum. Nggak bisa pentas dulu karena ada PSBB. Menanggapi buat anak seni kan nggak bisa diem lagi. Apalagi terutama anak teater nih. Proses 3 bulan, 4 bulan. Itu menanggapi pas ada corona gimana Ki? Emang kita berhenti nggak berkarya, atau kita berkarya tapi di media yang lain? Kemarin pas awal-awal corona kan tahun 2000 berapa sih? 20 apa 21? 20 deh. 20. Kan aku kan ikut teater dari kelas 1, 2, 3. Lulus dari SMA itu masih ada kegiatan teater di sekolah. Masih gitu. Kegiatan teaternya tuh gabungan dari anak sekolah sama alumni. Bikin project gitu ya? Sudah bikin project, hampir seminggu mau pentas. Corona. Ada berhenti sebentar, terus mikir alumni kumpul lagi,
kita bikin pentas ya, perpindahan dari apa namanya media, tapi apa sebenarnya berangkat dari keresahan sebenarnya. Keresahan maksudnya kita semua mikirnya gini, kita jangan apa mengomentari pemerintah, mengomentari orang lain ini, tapi kita nggak ada gerakan, nggak ada aksi untuk kita harus kesenian kayak gimana nih, masa kita mau komen-komen corona gini. Akhirnya bikinlah teater apa namanya, yang teaternya tuh dibikin video, tapi bentuknya apa ya, lebih ke sederhana sih video, tapi liar, pas itu liar. Karena emang yang garap kakak kelasku dari ISBI Bandung, yang pro yang udah dibikin video, terus kita tampilkan di kafe-kafe waktu itu. Di kafe? Jadi bukan video kita bikin video terus di YouTube tonton semua, enggak. Kita keliling. Biasanya kan pentas keliling kan kita biasanya ada teater keliling, biasanya ada kampung-kampung. Ini video keliling. Videonya keliling. Nah, tanggapannya alhamdulillah ada yang bilang karena memang sudah setahun nggak ada pementasan, beberapa tahun nggak ada pementasan. Rindu. Ada yang rindu pentas, rindu proses bertemunya aktor dengan penonton. Ini kan kita nampilin video, ada yang bilang kayak nggak sedikit sih, kayak merasakan atmosfer panggung, euforia panggung. Aku merasakan ini nih, euforia panggung nih, gara-gara ini. Ada juga yang mungkin nggak setuju karena bukan video seperti itu bukan marwahnya teater. Marwahnya teater kan bertemunya aktor dan penonton di lokasi sih. Karena memang video ngono kita nggak bisa bebas. Misalkan kita pentas di panggung dengan penonton lebih bebas. Kayak misalkan aku penonton, ada pementasan, aku pengen lihat si ini aja lah. Aku pengen lihat kakinya ini aja. Yang misalkan video kan, aku mau lihat kakinya ini malah ditampilin wajahnya. Susahnya di situ. Membatasi penonton. Membatasi penonton. Susahnya. Tapi itu lebih ke misalkan videonya itu per orang, bukan satu kamera full. Waktu itu kan aku sama teman-teman bikinnya per orang. Di zoom. Tapi keren sih buat anak yang udah vakum terus ngasih gebrakan baru nggak sih menurutku? Ngasih gebrakan baru kayak ayo, walaupun kita ada PSBB walaupun ada corona, nggak berhenti berkarya gitu loh. Nggak pasif di dalam kamar, pasif di dalam rumah, nggak cuma komentar di sosial media. Iya sih, sebel gak sih kalau ada orang cuma komentar? Malah nggak berani. Sebenarnya kan waktu proses itu juga masih agak takut atau gimana, karena memang masih bener-bener awal-awal gencar-gencarnya corona. Pas pertama kali nampil video, pentas video di kafe, itu juga didatangan polisi, digerebek malah. Ada beberapa polisi datang, dimarahin, ini masih PSBB, ini masih ini kegiatan seperti ini, malah dimarahin. Padahal situ kita udah ngundang Dewan Kesenian, juga kita undang, seniman-seniman daerah juga kita undang situ. Tapi karena memang ada polisi yang harus ngikutin aturan negara mungkin ya. Jadi harus gimana ya, harus turutin. Kita harus pakai masker. Ada yang nggak pakai masker, kita diundang sama polisi, sini mas, maju. Coba Pancasila mas, coba sholawat mas, coba ini mas. Kasih hukuman kasih hukuman Pancasila, sholawat. Enggak, tapi nggak dapat sepeda lagi. Enggak, karena nggak suruh nyebutin ikan-ikan. Balik lagi ke topik ini, buat pembikinan video itu prosesnya berapa lama Ki? Prosesnya berarti 3 bulan. 3 bulan.
cukup lama ya kayak teater malah ya. Soalnya sebenarnya lebih ke teater. Kita latihan seperti kayak latihan teater biasa, dari mulai reading, dari mulai pemilihan aktor, reading, moving ini latihan setiap hari. Dari sore sampai jam 12, dari sore sampai jam 6 pagi, latihan terus. Endingnya kayak teater kita pentas, tapi dikemas dalam video. Nice. Oh itu latihan dari jam 4 sampai jam 12 itu yang membuat kita kuliah. emang susah ya kalau teater. Dari dulu emang gitu. Karena kita sudah terlalu senang dalam apa namanya tempat, wadah yang bikin kita bahagia, bikin kita senang. Jadi kita lupa sama mungkin kewajiban mungkin ya, kayak tugas sekolah, tugas kuliah. Tapi kan itu hal yang udah balik. Tapi terlalu dalam euforia yang ada di. Benar. Tiba-tiba kita dari jam 4 sampai di latihan jam 12 kita enak nyaman gitu. Tiba-tiba malam. Tiba-tiba udah pagi lagi. Latihan terus tiba-tiba ujian. latihan di pas. Tak minum lagi ya. Udah. Ini kopi ya teman-teman, kopi. Selain kopi nggak pernah lagi tadi. Nggak pernah. Nggak mau masuk lah. Minuman yang keras nggak mau. Lagi. Jus gula batu nggak? Keras. Asli gula batu Ki. Keras. Gula batu. Ini Ki. Pasti kan di dalam kehidupan ini apalagi teater pasti kan ada suka duka nih. Sukanya apa, dukanya apa? Pasti sukanya tuh ketika pentas sih kalau aku. Ketika pentas kan akhir dari apa capek dan latihan berapa bulan terus digencar terus latihan sampai dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam sampai pagi lagi. Pasti dukanya di situ. Tapi kan bisa dapat ilmu dari latihan itu. Apalagi kalau akhir pentas kita udah bertemu sama penonton bahagia, misalkan pentas kita lucu, misalkan penonton sampai tertawa terbawa. Akhir pentas selesai pasti nangis pasti nangis. Lelahnya kan di situ, puncak lelah mungkin ya. Ngomong-ngomong ilmu nih, tadi kan dapat ilmu nih. Setuju nggak sih kalau di dalam teater, dalam seni itu kita mendapati semua ilmu, nggak ilmu kesenian aja, tapi ilmu kehidupan juga ada di situ? Aku sih setuju banget ya. Setuju. Semua ilmu. Makanya pertama kali dengar kata teater kan pas SMA. Di sini nanti kalian, kakak kelasku ya. Di sini nanti kalian diajari cara memasak, cara ini. Karena emang aku dari dulu nggak bisa masak, maksudnya masak nasi. Yang di apa jaraknya di sini berapa, ini berapa, kan aku nggak tahu. Pas ikut teater bener-bener kayak kehidupan. Aku nggak pernah pulang, hidup di sana selama 3 tahun 2 tahun lah. Masak sendiri, apa sendiri, ini sendiri, nyuci sendiri. Kan apa ya, perpindahan apa sih, kegiatan mungkin ya. Yang dari SD SMP aku nggak pernah nyuci sendiri, aku nggak pernah masak, nggak pernah ini, karena memang ikut teater. Aku merasa kayak hidupku udah berubah ya 100% mungkin. Aku alhamdulillah bisa main gitar, bisa gara-gara ikut teater. Terus ya mungkin lebih ke semua sih. Lebih ke semua ya. Ini buat penonton nih, kalau nggak tahu, Sanggar itu ibarat rumah ya nih, rumah kedua ya nih. Asli. Benar. Buat penonton nih, Sanggar itu rumah kedua nggak sih? Nih cerita. Kan dari dulu emang nggak pernah pulang. Aku nggak pernah pulang. Terus ibuku nggak punya HP. HP ku juga dulu sering rusak. Nggak pernah pulang, disanggar terus. Terus hari apa itu aku pulang ke rumah. Harusnya kan orang tua gini, oh udah pulang, enggak menyambut ya. Malah enggak, oh main.
Sumpah, aku mikir iya main bu, main. Emang lebih nyaman di lu, lebih nyaman di sanggar sih. Nah, terus waktu mau berangkat sekolah, harusnya kan hati-hati ya berangkat sekolah juga. Mau pulang, malah kocak karena sering disanggar terus. Jadi kalau kita di sanggar tuh apa ya? Kita bisa nuangin ekspresi, nuangin imajinasi yang ada sih menurutku. Bener. Karena di rumah kan memang mungkin kita nggak punya teman untuk ngobrol tentang kesenian, tentang hal apapun, tentang kehidupan, kita nggak punya teman. Tapi kalau di sana kita punya teman, kita udah ada wadah, kita udah ada gitar misalnya, kita bisa latihan gitu kan. Aku juga sih lebih nyaman di sanggar sih daripada di rumah. Makanya di Semarang terus. Nah, ini nggak pernah pulang dia pergi. Nggak pernah pulang. Di Semarang terus, sanggar terus. Soalnya kalau di rumah dibatasi oleh peraturan yang ada. Bukan nggak mau diatur, tapi lebih ke misal nih mau ngelukis di rumah nggak ada kanvas, nggak ada cat. Tapi kalau di sanggar kan mau ngelukis nih kita ada kanvas, udah ada kanvas pasti sanggar pasti ada kanvas, ada cat pasti. Jadi mau lukis. Kita mau musik pasti ada musik, ada gitar, ada drum, ada keyboard, lengkap udah kalau di sanggar. Tapi kalau di rumah jatuhnya kalau misalkan mau melukis gak ada kanvas akhirnya tidur. Akhirnya kayak mau aktivitas ngapa nih, misalnya lukis nggak ada peralatan, main HP terketiduran. Itu doang sih lebih enak di sanggar walaupun sanggar sering mati lampu. Kayaknya kita dari tadi belum perkenalan lagi. Kita anak juga penonton juga belum tahu kita sanggar mana lagi. Nah, belum pada tahu. Kalau Riki dari mana Ki? Ini aslinya Ki? Dari Brebes. Berarti ikut teater di Brebes ini? Ikut teater Brebes pertama, kedua sekarang ikut teater di Tegal. Terus ini mau ikut teater di UKM. Unisula. Unisula generasi Alumah. Budai. Alhamdulillah. Kalau buat aku juga udah ikut sih, udah lebih awal mungkin. Kalau Hasan itu dari mana? Aku tuh dari KM KSB Esa. KSB Esa. Berarti kakak kelas B ya. Ya kak. Jadi buat teman-teman nih bukan kakak kelas sih. Ricky ini angkatanku, tapi aku lebih awal masuk UKM. Ricky mau tahun ini Ki masuk UKM. Tahun ini aku masuk ya? Iya kak. Jangan dulu kan ya. Terasa lebih tua ada. Jadi aku mau masuk UKM KSB. UKM KSB Esa di Unisula tahun ini karena kemarin ada halangan yang nggak bisa ikut. Ada proses juga di sana. Di Tegal. Iya di hari yang sama, jadi nggak bisa ke Semarang. Nah, mungkin alhamdulillah tahun ini baru masuk kan? Baru mau masuk. Enak sih Ki, aslinya teaternya. Aku pengen tanya-tanya tentang KSB. Maksudnya kan? Tanya apa nih? Aku pengen tahu KSB juga mungkin ada maba-maba yang lain tahun 2020 berapa sih? Tahun 2021 yang mau ikut KSB. Atau mungkin anak 2020 juga mau masuk lagi. Kan bisa ikut sama aku. Soalnya kayak Ricky juga nih Ki. Banyak yang anak 2020 nggak masuk UKM itu gara-gara di rumah. Bener sih. Corona kan. Corona kan kita di rumah, kuliah juga online. Kuliah online. Jadi kita mau masuk UKM mikir-mikir, ngapain lo ke Semarang? Kayak nggak ada kegiatan gitu loh. Nah, pas ada UKM inilah ikut ke Semarang baru. Iya sih, soalnya kan sebelum mau mapab kan dibikin grup anak-anak yang mau ikut KSB. KSB itu sama berapa ya? 200 kan? 200 banyak pokoknya mau ikut KSB dari beberapa departemen. Itu banyak sekali.
sekali, tapi ternyata aku nggak bisa ikut. Terus kirain kan yang ikut banyak, ternyata malah yang udah bikin grup, yang udah masuk grup itu banyak banget, mungkin 100 berapa udah nggak ada yang ikut. Pas angkatanku tuh pertama kali ikut mapap tuh berapa ya? 34. Dari 200 yang ada di WA gitu. Yang itu tuh 34. Malah nggak ada setengahnya. Malah nggak ada setengahnya emang. Mungkin alasannya yang satu corona sih. Kan awal-awal banget sih kita mapap, terus habis mapap kita penbul. Nah penbul itu yang ikut tuh berapa ya? 29. Penbul 29. 29. Ini balik lagi karena kurang itu karena ada yang nggak diizinin orang tua, ada yang apa ya, nggak dibolehin ke Semarang karena masih corona, masih takut sih kalau zaman. Terus habis penbul, alhamdulillah ini udah dilantik, udah jadi anggota aktif, tapi belum dapat kebes, makanya di kaos polos. Itu yang dilantik 21 orang. 21 orang di tahun 2020. Di tahun 2020. Makanya ini aku mau tanya tentang KSB. Mungkin jawabannya Hasan, penjelasan Hasan bisa menggugah angkatan tahun 2020 atau 2021 biar ikut KSB. Buat ikut seni lah. Ikut seni. Tanya nih. Dulu lah. Terus ini nggak pernah dimakan. Makan lagi. Mana? Pepaya. Mana ya? Atau manis. Tapi lebih manis Hilda sih. Hilda. Belum tahu nih penontonnya. Hilda itu siapa? Hilda itu komting kita yang ini. Komting di kelas. Kalian bisa kepoin aja IG-nya. Hilda. Hilda NZL. Apa namanya? Bisa kepoin aja. Oh ya. Nggak jadi deh. Ini pakai digoreng dengan minyak yang sempurna. Kriuk Papaya. pas kriuk. Seru ya. Sambil ngopi Papaya. Komplit udah. Ngopi, pepaya, bahasa niba. Kata padu yang menyenangkan. Lanjut. Benar. Sambil makan mungkin gak apa-apa ya? Cuma ya jangan aja deh. Dulu. Untuk Hasan ya. Pertama, alasan pertama ikut KSB. Ayakanku masuk KSB. Pertama tuh Bi, emang dari dulu kan udah senang sih, udah senang dalam kesenian. Dalam kesenian tuh ternyata luas sih. Kita buat layangan tuh kesenian ya. Buat layangan seni. Layangan tuh seni terapan, lebih ke seni pengguna gitu, seni terapan, seni yang bisa diterapin. Layangan tuh seni. Kita kan bener kayak anak desa yang jauh dari kota gitu loh. Pasti kita kan sering lah buat layangan, buat main-mainan yang tradisional. Itu termasuk seni gitu. Udah senang dalam itu, terus masuk kuliah, kita masuk kuliah tuh ada namanya kalau di Unisula tuh namanya pekan ta'aruf. Pekan ta'aruf tuh di selesai pekan ta'aruf ada perkenalan lah setiap UKM. Iya. Nah, tertarik sama KSB. Oh, ini ternyata seni nih, bisa lah menyalurkan bakat yang ada nih. Akhirnya masuk situ. Sama ya kayak pas aku pertama SMA memperkenalkan dari cutting. Terus masuk pertama emang pasif,
kita cuma disediain grup, nggak pernah ini. Soalnya kan corona sih. Oh iya Nah, benar corona. terus sudah corona udah longgar-longgar, akhirnya kita berani ini datang ke Sanggar, main ke Ursula. Wah, ternyata masih asik Ki. Welcome. Iya. Apa ya? KSB itu asasi kekeluargaan Ki. KSB itu asasi keluarga. Jadi kita ke KSB itu bener-bener kayak di rumah, bener-bener kayak punya keluarga baru, kayak ada emas, ada adik, bener-bener kayak bener-bener merangkul. Bener-bener merangkul, bener-bener buat kita nyaman. Jadi bener-bener aku milik KSB lah jadi. Terus diajarin ya, seni itu gini loh, seni itu nggak cuman drama, nggak cuman teater, seni itu seni terapan. Layangan tuh seni mana yang gue bilang dari awal, layangan tuh seni. Mana seni itu luas, kayak meja ini tuh termasuk seni Ki. Seni terapan termasuk seni ini. Jadi benar. langsung tertarik lah. Oh, jadi awalnya ikut seni karena memang dari dulu suka dengan seni, kayak bikin layangan, bikin ini, terus pas pekan taruh ada yang memperkenalkan dari Bang KSB, akhirnya ikut tertarik kan. Tanpa disadari keseharian kita tuh asli itu diliputi seni gitu. Makanya aku pas SMA terus aku juga bilang seni itu emang kehidupan. Seni itu emang kehidupan. Kita ngobrol gini tuh teater juga sebenarnya. Seni ya. Kita kan ngobrol teater kan gini. Itu seni juga sebenarnya. Termasuk seni. Seni itu luas, enggak yang cuman drama itu, musik. Seni itu luas, dibagi luas. Malah biasanya umumnya orang-orang tahu seni itu biasanya kayak tarian, budaya itu seni, padahal kan enggak kan. Lebih luas lagi itu. Nah, di UKM KSB kan seni budaya, nggak cuma teater atau mungkin nggak cuma teater, semua mungkin seni ada. Itu ada apa aja? Di KSB itu ada 5 departemen. Oh, namanya departemen. Departemen. Di 5 departemen itu ada teater, musik, rupa, kreatif, tari. Ada 5 departemen. Oh, 5 departemen. Jadi kalau ngomong seni itu luas, nggak cuma yang tari. Jadi ada 5 departemen ya. Dari tari, kreatif, teater, rupa, musik. Jadi luas sih. Ada banyak ya. Banyak. Untuk teman-teman mungkin yang mau ikut KSB mungkin ya. Karena mungkin tahunya KSB mungkin lihatnya ada tari, ada ini. KSB itu ada banyak. Semua bisa masuk. Yang cuma bisa gitar masuk, nggak bisa piano, bisa ngedrum, luas. Terus departemen apa yang paling banyak diminati? Kalau departemen apa yang diminati itu orang-orang yang paling banyak siapa? Paling banyak tuh di tari, tari, musik, sama teater. 3. Yang paling banyak? Paling banyak tari. Cewek-cewek semua. Cewek-cewek semua. Ayo, cowok-cowok. Ini emang seru sih lihat cewek tari sih. Iya sih. Bener. Oh, banyak tari. Lebih banyak tari sih. Tapi nggak memungkirin kalau anak tari cuma bisa nari doang kalau di KSB. Terus? Jadi kalau kita masuk KSB tuh nggak minimal sih. Kita tuh diajarin sama Mas Mbaknya tuh bisa semua. Tari, bisa musik, ada anak tari, bisa nyanyi, bisa main gitar. Oh, berarti meskipun kita ikut departemen tari, ikut departemen teater, tapi kita juga bisa belajar departemen lain. Jadi nggak kayak. Berarti departemen lain nggak menutup ya? Nggak menutup akses buka semua kesenian. Oh. Jadi nggak mungkin kalau kita bisa semua gitu loh. Nggak kayak aku bisa nari doang, enggak. Oh, aku nari tapi aku bisa berkarakter kayak teater, bisa beraktor, terus tari, bisa musik, bisa ngelukis, banyak jadinya. Gak cuma aku kreatif aja, aku teater aja, enggak. Kita dibuka bos kayak belajar semua, ngerangkul satu sama lain. Ayo kita belajar ini. Jadi bisa dibilang multi talent sih. KSB.
ikut. Yang buat nontonnya sih harus ikut sih. Kalau khusus anak Unisula, Unisula. khusus anak Unisula masuk ke UKM, KSBS. sampai SBS. Terus kalau misalkan pentas nih, pentas acara seni, departemen apa yang sering ngadain pentas? Kalau departemen apa yang sering ngadain pentas tuh lebih ke tari sih. Kalau tari tuh lebih dapat banyak job. Oh, tari gitu betul. Oh, tari Sering diundang apa? sering diundang. Oh. Tari tuh yang lebih banyak dapat job nih tari sama musik gitu. Sering diundang soalnya kayak pembukaan seminar nari. Kita diundang dari fakultas lain, diundang dari universitas lain tuh sering. Terus kalau musik tuh sering ngejob kayak di kafe. Oh, sering. iya. Seru Jadi, ya? seru jadinya. Nggak yang berarti UKM Unisula, kita di Unisula doang, enggak sih. Kayak musik kita sering ke kafe lain, diundang nih misal suruh ngejob ini nyanyi malam minggu live musik, kita datang dapat duit. Jadi nggak yang anak seni itu duitnya dikit, enggak ya, malah banyak sih. Ngejob terus ya? Ngejob terus, dapat duit terus. Wah, berarti buat mahasiswa nih ya, nah, mungkin yang kekurangan atau apa, ikut KSB mungkin bisa ngejob dapat ilmu, menyalurkan bakatnya, dapat duit ya lumayan loh Gi. Lumayan sih. Dapat di kos nganggur. PSK berarti ya? Pekerja seni komersil. Iya, bener. Pekerja seni komersil ya, nggak apa-apa sih. Emang kalau ada yang harus apa? Kita punya nilai jual, kita punya karya yang mungkin bisa dinikmati orang lain. Kenapa enggak kita pertontonkan aja? Kita tampilin. Kadang orang tuh lupa kalau kita dalam diri kita tuh punya value. Tapi mungkin Punya jika nilai. SD mungkin ya, kita bisa menumbuhkan apa namanya, bakat mungkin. Ternyata aku punya bakat di sini, ternyata aku punya bakat ini. Daripada terus-terusan di kosan atau di rumah, mending ke sanggar atau gimana. Ada kakak Hasan juga di sanggar. Coba-coba main aja sih Gi. Biasanya anak-anak yang masuk tuh kayak aku nih, coba-coba main pertama iseng, datang ke sanggar, ternyata nyaman di sanggar, jadi ikut. Dan kan coba-coba main aja. Kalau yang penonton nih yang buat mau masuk UKM, KSBS, coba datang ke sanggar. Terus juga kita bisa ngeliat, KSB itu ternyata kayak gini. Coba aja kan, pasti nyaman, kayak cinta. Kayak nggak nyaman sama gitu deh. Makanya datang kan apa namanya, canda-canda ya. Lama-lama jadi candu. Kata-kata gini, bercanda-canda lama-lama jadi candu. Bener. Emang asik KSB. Asal dulu. Iya. Nih Hasan nih ikut departemen apa? Aku ikut departemen kreatif. Kreatif itu apa? Maksudnya departemen yang gimana sih? Kalau kreatif tuh lebih ke apa ya? Lebih mengkonsep semua departemen, luas kreatif tuh. Jadi kita tuh intinya tuh apa maksudnya? mengkonsep. Jadi misalnya ya, kayak tari nih, pasti kan setiap departemen punya kreatif sendiri sih. Nah tuh lari ke kreatif, departemen kreatif ya. Kita yang mengkonsep, mendesain kayak mau tarinya kayak gini, ntar kita bikinin, kita konsepin tarinya. Lebih kayak teater kan pasti punya tim artistik, nah itu tim kreatif ya. Tuh lebih mengkonsep sih, luas jangkauannya kreatif. Kalau di KSB misalkan ada mau pentas tari, tari kan mungkin cewek-cewek semua yang kebanyakan ya. Dan nanti minta bantu sama kreatif, ide-ide dari kreatif. Berarti liar ya. Liar. Pikiran-pikiran harus dikeluarkan semua. Bener-bener. Kayak untuk bikin panggung, bikin layout, bikin kayak misal kita tari mau pentas, tari kan pasti kan butuh panggung, butuh apa ya? Butuh tempat yang wah gitu loh. Nah itu yang estetik. Estetik. Kreatif masuknya. Terus rupa mau ngadain pameran, butuh display, butuh tempat yang estetik lagi nih. Kreatif yang konsep ya.
konsep itu dari kreatif semuanya. Kalau bikin acara-acara tuh kreatif, acaranya tuh konseptornya kreatif. Paling susah bikin apa? Di departemen mana? Kalau paling susah tuh dibilang susah ini bikin departemen teater. Bikin kita kalau departemen teater mau pentas nih, kita kan tim kreatif juga kayak aktor, reading juga ikut reading. Baca naskah dulu. Baca naskah juga. Jadi kita baca naskah, kita ide nih, imajinasi. Oh ternyata latarnya settingannya di rumah. Oh latarnya di tahun berapa. Terus berarti dibedah dulu. Dibedah naskah dulu. Kita misal kita bikin rumah tahun 2010 nih, tapi kan kita lagi di tahun 2022 nih. Jadi susah gitu loh. Tahun 2010 kayak gimana sih rumahnya? Jadi lebih liar lagi. Justru menambah wawasan mungkin ya. Karena kita mau cari rumah tahun 2010 kita searching. Kita cari seperti ini. Atau kita bisa lihat album-album foto yang keluarga yang dulu kan bisa sih. Rumah kayak gimana, bentukannya kayak gimana, terus juga lokasi naskah itu di mana. Kalian setiap rumah beda-beda, apalagi di Indonesia nih punya kultur dan budaya yang luas sih. Rumah Jawa beda, rumah Kalimantan beda, rumah Sumatera beda gitu. Biasanya naskah gitu ya. Ada tempat misalkan aktornya itu tokohnya orang sini, orang Jawa. Berarti kita harus bikin rumah yang benar-benar Jawa gimana? Secara realisnya mungkin ya. Kalau kita bikin realis, Jawa lah juga. Ini Ki, misalnya ada naskah orang Jawa, tapi Jawa itu Jawa Timur. Itu kita tanya dulu ke sutradara, misal ini settingannya di Jawa, tapi Jawanya Jawa mana nih? Udah ketemu nih Jawa Timur. Terus kita bedah lagi, Jawa Timur sebelah mana? Misal di Malang. Kita lihat Malang tahun berapa, misal tahun 90. Kita searching Malang tahun 90 tuh kayak gimana sih rumahnya. Apa udah modern atau masih kuno banget gitu kan. Kita udah lagi. Kalau dari kostum aktor juga maksudnya kreatif? Masih kreatif juga sih. Kostum berarti kita bedah dulu tahun berapa pakainya seperti ini. Modern apa sih yang misal tren tahun itu tuh apa gitu loh. Misalnya di naskah tahun 90 tuh trennya kayak gimana sih, pakaiannya kemeja kah atau udah kaos biasa. Kita bedah lagi pakaiannya itu seperti apa. Jadi nggak langsung bikin gitu loh. Jadi kalau buat teater tuh ya gitu, biar nonton merasa kayak kita dapat naskah tahun 90, kayak penonton tuh biar bisa kayak anjir kita lagi ada di tahun 90 loh gitu. Kayak cuma kita datang nonton udah gitu loh. Bisa kita nonton ngerasain apa yang dirasain juga aktor gitu loh. Dapat euforianya juga. Emang susah lebih di teater sih. Harus bikin yang sama seperti naskah ya. Nguliknya itu yang susah. Imajinasi yang susah. Kalau kita udah dapat apa yang kita dari naskah itu, baru penggarapan. Kalau penggarapan sih lebih susah, itu lebih ke waktu lama lah yang kita bikinnya. Makanya tadi Ricky bilang kalau teater proses 3 bulan, itu juga kita nunggu dari tim setting, nunggu dari tim kreatif, nunggu dari tim kreatif. Makanya kita tuh tim kreatif tuh kalau di teater tuh menyuplai aktor butuh apa, kita bantu, kita support system. Berarti selain kita baca naskah, ketika aktor adegan kita harus lihat kayaknya aktor butuh ini nih, kita butuh ini nih. Kemarin paintballku, kalau teman-teman nih yang nonton nih, paintball itu apa tuh? Paintball tuh proses kalau kita masuk anggota aktif. Paintball tuh pentas persyaratannya itu. Ada 3 syarat: mapap, paintball, pelantikan. Aku udah ngelewatin semua. Nah pas di paintballku ini, aku dari tim kreatif masuk ke setting, tim artistik, setting. Jadi setiap adegan, full adegan
nonton. Kita sambil bawa kertas, oh bisa settingannya latarnya kurang ini. Oh terus ngeliat aktor moving, wah kayak aktor moving kesini, oh berarti butuh ini nih. Oh kita supply terus kita catat kekurangan, kelebihannya apa, settingannya kita catat, baru nanti kita dalam tim itu kita bedah lagi. Oh ternyata aktornya kurang nih, kurang disupport sama kita. Oh kita harus kayak gimana biar bantu aktor gitu loh. Terus di setting nih, setting kan mungkin ada meja biasanya kan gitu, ada kursi, ada apa. Itu biasanya beli, nyari apa bikin? Bikin kalau kita. Oh bikin, langsung. Berarti ada ilmu pertukangan juga. Iya. Tadi seni itu luas, seni itu ilmu kehidupan. Tapi menurut Hasan nih, penting gak sih kalau misalkan kita belajar apa ngetok palu, kan itu ilmu juga. Kita kan biasanya nggak bisa nih, kadang aku nih segini bengkok itu penting gak sih maksudnya? Penting sih Ki, dalam kehidupan. Pasti kan kita nanti gak mungkin kayak kita nanti punya rumah, kita bikin benerin genteng, gak mungkin dong kita sedikit-sedikit nyewa orang. Kalau kita bisa kenapa enggak ya? Lebih bisa mandiri ya. Lebih bisa mandiri ya. Kita nggak pernah ngandelin orang. Kalau kita bisa ngapain nyuruh orang gitu loh. Memang penting sih. Penting sih asli. Aku malu bikin meja, bikin ini. Gak semua orang bisa loh. Gak semua orang bisa. Maksudnya kan di zaman sekarang kan cowok-cowok malah asik TikTok kan? Iya TikTokan, jadi malah TikTokan. Gini. Tuh, terus kedua, tapi cowok sekarang kayak lebih ke apa ya, instan. Maunya nyuruh atau gimana, nggak ada grafiknya maksudnya. Dari tahun ke tahun tuh lebih kayak kita disediain, misal kita dulu makan harus beli datang ke warung, sekarang udah ada ojek online. Iya. Udah ada ojek online, kita kayak nyuruh. Lebih difasilitasi, itu menurutku ya, membuat kita nggak mandiri. Kalau kita masuk seni itu asli jadi mandiri Ki. Lebih bisa beradaptasi. Makasih sih dari sini sih. Terus alasan ikut departemen tadi kreatif apa? Kan ada banyak departemen, ada 5. Alasan kenapa ikutnya aku milih kreatif ah? Ya dari awal kreatif tuh juga luas ya Ki. Ada seni terapan, seni apa itu banyak dah. Jadi aku tuh senang bikin apa ya, bisa dibilang tuh aku senang apa ya, senang repot, senang sibuk. Anaknya nggak bisa diem Ki, senang sibuk. Gak suka gabut. Gak suka gabut nih. Apa info pergerakan nih. Jadi hari ini tuh harus bikin apa, hari ini harus bikin apa, harusnya apa gitu. Gak bisa diem. Nah di kreatif tuh kayak seru bikin. Lebih produktif. Lebih produktif. Menurutku lebih produktif di kreatif sih. Kita bikin instalasi. Instalasi itu apa? Mungkin ada yang belum tahu. Instalasi itu kayak apa ya? Kayak suatu seni apa sih bisa dibilang? Seni terapan bisa dibilang. Kayak patung, kita bikin patung kayak kemarin di Paintball. Anak kreatif. Tapi awal di Paintball kemarin masuknya job desk setting. Nah di kreatif tuh mas-masku tuh bikin patung. Patung bener-bener patung yang berdiri, bener-bener patung. Dan mirip persis. Ada patung itu ada di Sanggar. Kalau penonton anak pembisula bisa melihat, bisa datang ke Sanggar. Susah loh padahal. Patung kan susah. Nggak semua bisa. Kita tuh punya apa ya? Punya teknik sendiri sih. Ada tekniknya setiap. Kayak kita bikin meja nih, kita tuh punya teknik khusus biar meja ini bisa berdiri kokoh tuh, kita punya teknik khusus. Nggak sembarangan kita bikin meja udah bikin meja. Kalau kita bikin meja kita hitung, meja ini kuat apa enggak ya, misal kita apain harus kuat gitu. Ukuran paku. Kemarin sih bikin patung tuh bener-bener kayak patung asli bener-bener kayak anak-anak
dulu kita SD pernah sih bikin prakarya. Bikin prakarya di sini. Pakai tanah liat. Ya, juga nih Ki, udah ngobrol-ngobrol santuy juga nih. Ngobrol-ngobrol santuy ke waktunya WIB Ki. Waktu Indonesia berkarya. waktunya berkarya, waktunya kita bikin apa lagi lah. Kita sudahi Ki. Nanti lanjut ke podcast berikut lagi. Kalau menarik.